perhitungan banget, ini itu loh. Di sini bukannya saya itu pelit, di sini bukan saya perhitungan ya. Kalau saya bayar tiket sendiri ya saya nggak mau lah. Tiket itu kan mahal, 1 bulan gaji loh. Sedangkan di sini saya itu tidak memutuskan kontrak, tapi saya selesai kontrak 6 tahun ya, saya nggak mau rugi juga. Emangnya saya bodoh ya? Jadi saya memang nggak mau untuk bayar tiket sendiri, saya tuh nggak mau. Bukannya saya pelit ya guys ya, bukannya saya pelit. Daripada uang segitu saya bayar buat beli tiket, lebih baik saya kasihkan ke orang tua, atau selebihnya bisa dikasihkan sama orang yang membutuhkan, daripada saya beli sendiri. Karena di sini saya finish kontrak loh, bukan 3 tahun tapi 6 tahun loh. Saya mau finish kontrak, maksudnya ya selesai kontrak, masa ya saya suruh bayar sendiri, ya saya nggak mau. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiarti 024. Hari ini alhamdulillah kerjaan saya udah selesai semuanya, alhamdulillah ya guys ya. Dan sekarang itu di Taiwan udah memang memasuki musim dingin ya, udah dingin banget hari ini. Suhunya juga udah berapa ini? Suhunya itu 17 derajat. Tetapi karena saya kerjaannya banyak, jadi saya masih pakai baju pendek. Bebe uli ngetokna baju panjang ya. Karena apa? Karena saya bulan depan mau pulang Indonesia, jadi malas untuk keluarkan atau nyimpen lagi bajunya, jadi pakai yang seadanya aja ya. Oh ya, jadi hari ini saya tuh mau berbagi pengalaman sama kalian sesuai dengan judul. Berawal dari sini saya itu berantem sama majikan, terus saya lapor agensi. Sebenarnya enggak berantem, cuma kan kemarin gini loh guys ya, saya cerita ya ini ya. Jadi kemarin saya itu kan nanya sama majikan saya kan finish kontrak bulan depan, tapi enggak saya sebutin ya tanggalnya ya, tanggal segini ya. Terus saya itu pulang Indonesianya kapan? Apakah ngepas tanggalnya segitu, ataukah sebelum tanggal segitu saya udah pulang Indonesia? Saya kan tanyanya betul, kalau misal ngepas saya itu bisa bareng sama temen saya. Kebetulan temen saya juga pulangnya seperti itu dan udah di booking tiket sama majikannya. Terus majikan saya malah marah sama saya, bilangnya gini, kalau untuk masalah tiket saya itu nggak urusan, toh juga tiket itu kan sekarang mahal. Itu yang pertama, poin pertama, tiket itu mahal. Poin yang kedua, entah dapat tiket atau enggaknya ya, karena kan juga sekarang susah banget pesawat ya, susah banget pesawat ada ya. Itu poin yang kedua. Terus saya bilang sama majikan, ya makanya sekarang itu ngomong sama agensi kalau kamu nggak mau beli tiket sendiri. Soalnya kan majikan saya itu beberepot, apa-apa agensi, apa-apa agensi ya. Jadi memang majikan saya itu enggak mau repot ngurus ini ngurus itu, enggak mau. Jadi semua diserahkan sama agensi. Dan majikan bilang kan tiket itu mahal, ini itu. Saya enggak urusan ya. Soalnya apa? Di sini di dalam perjanjian ini adalah bukti ya, perjanjian saya sama agensi dan sama majikan. Ya, pertama saya datang ke sini tahun 2015 sampai sekarang alhamdulillah finish kontrak kedua. Ini saya selalu pegang perjanjian dari agensi ya. Memang saya itu dikasih satu, majikan itu dikasih satu ya. Dan di dalam perjanjian ini kalau pihak pertama itu adalah majikan saya dan pihak kedua adalah saya ya. Jadi di dalam perjanjian di sini semuanya itu udah ditulis ya. Kalau misal pihak pertama ya tidak mau membayar tiket pulang ya, ini dalam jangka sudah finish kontrak, itu semua tiket ditanggung sama majikan ya, itu ya. Terus yang keduanya, kalau misal pihak kedua itu mutus kontrak lah baru ya, tiket pesawat atau tiket kepulangan ditanggung sama pihak kedua. Saya baca loh, makanya kemarin pas udah ngomong kayak gitu ya, saya sama majikan saya kan nanya, saya cuma nanya aja, apa bener, maksudnya buat jaga-jaga loh, apa bener saya pulangnya pas ngepasnya
atau saya pulangnya itu sebelumnya, kan biar jaga-jaga ya guys ya, karena saya itu kalau belum dapat tiket itu rasanya belum ayem gitu loh. Terus saya ngomong sama agensi saya WA beliau gitu kan, saya mau nanya nih gitu kan, kalau misal kita kan finish kontrak, saya udah 6 tahun loh di sini ya, udah hampir 6 tahun ya, bulan depan 6 tahun, itu kan tiket yang nanggung kan majikan, iya kan gitu kan. Terus iya bener, kamu tuh nggak usah nanggung tiket apa-apa karena kamu finish kontrak, terkecuali kalau kamu motong kontrak atau memutus kontrak, biaya itu ditanggung sama diri kamu gitu kan. Dan alhamdulillah agensi berpihak sama saya. Terus saya ngomong kayak gini, terus kapan? Ini kan udah bulan November, bulan depan saya pulang loh. Saya tuh nggak tenang kalau belum dapat tiket, takutnya nanti majikan masih mempertahankan saya di sini karena saya sudah nggak mau kerja di sini. Saya udah kepengen pulang Indonesia, saya nggak mau nambah kontrak lagi, entah itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saya tuh nggak mau. Karena kan memang dulu majikan saya itu ngekeh saya itu untuk bertahan ya, dalam jangkau 3 bulan lah atau 5 bulan, perpanjang lagi ini itu, nanti kamu gaji gede ini itu. Tetapi saya memang udah memutuskan untuk tidak nambah dan kepengen pulang Indonesia. Ya saya kan juga marah sama agensi ya, karena kamu harus dipikir-pikir dulu mau pulang, nanti kamu di rumah udah nggak betah ini itu. Saya bilang uang kan bisa dicari gitu kan, yang penting kan ketenangan hati ya, saya bilang kayak gitu sama agensi. Soalnya kan agensi saya itu alhamdulillah tuh agensinya baik, yang pertama baik, terus yang kedua walaupun kadang responnya itu lambat tapi beliau itu selalu ngerespon ya, dan selalu ibaratnya berpihak kepada saya. Kamu tuh harusnya tiket apa semuanya itu yang menanggung majikan ya, yang tanggung majikan. Pokoknya kamu enggak 1% pun ya, jangan mau 1% pun kamu bayar karena kamu udah finish kontrak. Akhirnya saya lega, di situ saya lega loh. Majikan agensi bilang kayak gitu kan saya lega, saya juga ada bukti ya. Ini pihak pertama dan pihak kedua, di sini ada semua pasalnya ya, jadi saya kan tahu gitu, saya baca saya tahu, jadi bukan buat simpenan aja, jadi saya juga tahu. Nah lepas udah ngomong kayak gitu sama agensi, terus let 3 harinya atau 4 harinya agensi itu nelfon saya, dan alhamdulillah saya dapat tiket. Terus agensi bilang, Wiwi ini mau kasih kabar baik kamu gitu kan, alhamdulillah kamu udah dapat tiket dari majikan ya, dan ini untuk masalah tiketnya kamu nggak usah bayar ya, karena kamu kan finish kontrak, jadi majikan yang bayar ya, kamu nggak usah mikirin tiket, jadi kamu fokus untuk bayar PCR-nya ya. Untuk biaya PCR gitu ya, kamu itu mau mandiri atau mau sama kami, sama agensi. Karena kan saya di sini 6 tahun tuh, maksudnya nggak berpengalaman mau pergi kemana ke rumah sakit gitu ya, takutnya nanti malah nggak jadi pulang atau nanti ribet urusannya. Jadi saya bilang sama agensi, ya wis nggak apa-apa, nanggung agensi. Oh ya, karena ini kan biaya transportasi agensi itu kan 2000 ya, 2000 NT. Jadi kami totalkan menjadi 6.700 NT. Tetapi kalau kamu kepengen mandiri juga nggak apa-apa ya. Kalau misal mandiri mungkin biayanya lebih ringan 2000. Kalau sama kita kan lebih 2000. Jadi gimana baiknya kamu aja, agensi bilang kayak gitu. Karena saya kan orangnya juga nggak mau ribet. Bukannya nggak mau ribet guys ya. Saya di sini udahlah maksudnya kalau misal mau keluar ke sini keluar ke situ, naik taksi, naik ini naik itu, kan saya kan juga nggak pernah keluar rumah ya, nggak tahu maksudnya arah-arah. Juga kalau misal majikan saya yang bilang, Wiwi PCR biar kita aja yuk, kita bareng, kita ini, pas saya ngomong gimana nih masalah PCR, ya itu kan kamu sama agensi, ya wis. Majikan saya bilang kayak gitu, ya wis, makanya saya bilang udahlah, langsung saya sama agensi saja masalah PCR nggak apa-apa gitu kan, lagi pula sama aja lah, capeknya juga sama aja. Kalau misal sama agensi kan antar jemput iya kan gitu, iya, kalau sama kami kan semuanya udah ditanggung, udah beres, kamu tinggal berangkat aja gitu kan, ya wis sama agensi. Jadi alhamdulillah guys, karena kemarin yang nanyakan kapan pulang Indonesia, insya Allah bulan depan ya, tapi di sini saya nggak sebutkan tanggalnya tanggal berapa
Yang jelas bulan depan saya udah pulang Indonesia, akhiran lah ya guys ya. Tetapi di sini karena kemarin agensi saya bilang majikan nggak mau bayar mahal masalah tiket, jadi saya itu tiketnya transit Singapura. Saya nggak pernah transit, biasanya dulu itu dibeliin ya. Kalau nenek saya yang beliin itu tiketnya langsung Labes Jakarta ya, karena ini majikan saya yang beliin ya, jadi tiketnya itu transit dulu ke Singapura, dan di Singapura saya nginep 1 hari. saya bilang aja sih, loh kok masa tiketnya kayak gini gitu. Ya sudah nggak apa-apa lah, yang penting kamu pulang nggak bayar, jadi nggak usah repot ya Wi ya, nggak apa-apa kamu nginep aja sana sambil main-main di bandara gitu ya. Agensi saya malah ngajak bercanda, ya wis lah nggak apa-apa, yang penting pulang Indonesia walaupun transit 1 hari di sana, ya wis lah, karena saya juga udah pengalaman ke Singapura, di bandara Singapura, ya wis nggak apa-apa lah gitu ya saya bilang. Dan alhamdulillah udah beres semua, masalah tiket dan masalah pulang juga udah beres, jadi di sini tinggal nunggu aja kepulangan, alhamdulillah ya. Terus kan saya ngomong sama teman saya kalau saya itu pulangnya nggak bareng sama dia, malah dia marah sama saya guys ya, marahnya hitungan banget, ini itu loh. Di sini bukannya saya itu pelit, di sini bukan saya perhitungan ya. Kalau saya bayar tiket sendiri ya saya nggak mau lah, tiket itu kan mahal, 1 bulan gaji loh. Sedangkan di sini saya itu tidak memutuskan kontrak, tapi saya selesai kontrak 6 tahun ya, saya nggak mau rugi juga, emangnya saya bodoh gitu kan. Saya bilang sama teman saya kayak gitu, saya nggak mau lah, soalnya saya udah tahu karakter majikan seperti apa, saya nggak mau bayar tiket sendiri, kayak naken gitu kan. Lagi pula saya itu finish kontrak bukannya memutus kontrak ya, jadi saya memang nggak mau untuk bayar tiket sendiri, saya tuh nggak mau. Bukannya saya pelit ya guys ya, bukannya saya pelit, daripada uang segitu saya bayar buat beli tiket, lebih baik saya kasihkan ke orang tua atau selebihnya bisa dikasihkan sama orang yang membutuhkan daripada saya beli sendiri. Karena di sini saya finish kontrak loh, bukan 3 tahun tapi 6 tahun loh saya mutus mau finish kontrak, maksudnya ya selesai kontrak, masa ya saya suruh bayar sendiri, ya saya nggak mau. Saya bilang sama teman kayak gitu, dan teman saya ya wis lah mbaknya, kamu memang perhitungan, terserah ya, dia mau ngomong apa, dia mau ngomong saya pelit, dia mau ngomong saya perhitungan, nggak masalah. Yang jelas di sini saya juga kan orangnya nggak mau rugi. Orang Taiwan aja 1 sen 2 sen pas waktu gajian dihitung kok. Saya yang ribu-ribuan itu mau mengalah, ya saya nggak mau, itu hak saya gitu kan, itu hak saya, itu apa ya, kewajiban majikan yang harus membayar tiketnya. Tapi kenapa saya yang harus membayar, saya nggak mau rugi ya. Saya memang gitu orangnya ya guys ya. Saya walaupun orangnya tuh diem, orangnya tuh kalem, tapi sekali marah jangan salah ya. Saya tuh kalau misal sama majikan saya, kalau saya benar saya tuh lawan, karena ini hak saya ya, hak saya yang harus majikan saya itu bayar. Jadi saya itu nggak sembarangannya. Jadi untuk kalian yang ada di Taiwan ya, ini khususnya yang ada di Taiwan, kalau kalian memutuskan kontrak, memang kewajiban kalian itu membayar tiket ya, tapi tidak dipungut biaya untuk memutus kontrak, itu tidak ya, itu tidak ya, cuma bayar tiket saja sama PCR sama apa nanti ngurus-ngurus gitu ya. Kalau untuk bayar kerugian itu enggak ya, karena di sini juga nggak ada tertulis untuk mengembalikan atau membayar biaya putus kontrak ya, di sini nggak ada ya. Yang ada itu hanyalah masalah tiket itu bayar sendiri. Nah sedangkan kalau finish kontrak 3 tahun enggak pulang Indonesia, tetapi nambah lagi ya, jadi kalian itu harus minta uang tiketnya ya, karena kan sekarang nggak boleh cuti pulang ya, harus minta uang tiketnya sebesar mungkin berapa sih ya sekarang, nggak tahu lah ya, maksudnya kalian bisa kong kali kong atau bilang sama majikan ya, harus minta uang cuti buat apa ya, buat karena 3 tahun nggak pulang Indonesia, itu harus wajib dibayar dan wajib minta ya. Kalau yang mau pulang ya tiket majikan yang bayar, kalau memutus kontrak kita sendiri yang bayar kayak gitu ya. Jadi harus konfirmasi sama agensi kalian lah ya. Kalau agensi kalian itu nggak menanggapi kalian ya wis,
lapor aja ke 1955 ya, karena di Taiwan itu dilindungi. Jadi pokoknya kerja di Taiwan itu apa ya, dilindungi banget ya kitanya ya. Jadi memang harus benar-benar apa ya, konfirmasi sama agensi. Kalau agensi nggak nangkap ya wis, langsung aja telepon ke 1955 maksudnya ya guys ya. Jadi seperti itu ya. Kemarin sempat teman saya itu bilang saya pelit lah, saya nggak mau rugi lah, saya ini ya iyalah jelas saya nggak mau rugi lo, orang saya di sini finish kontrak bukan memutus kontrak. Kalau 3 tahun sih mending ya kan, ini 6 tahun loh saya di sini. Jadi memang apa, saya nggak mau bayar tiket, saya nggak mau masalah tiket itu saya yang nanggung sendiri, itu saya nggak mau, karena di perjanjian finish kontrak itu adalah kewajiban majikan bukan kewajiban saya ya. Jadi memang alhamdulillah ya, agensi itu berpihak sama saya, dan alhamdulillah bentar lagi saya udah kabur dari sini, bukan kabur maksudnya keluar. Dan kemarin memang agensi bilang kalau kamu keluar majikan itu nggak ngambil ART lagi loh. Kenapa? Karena kan memang apa ya, majikan kamu itu kan nggak mau gitu loh, nggak mau, kan soalnya Indonesia kan masih tutup, jadi nggak mau ambil PRT dari sini ya, dari ART dari sini gitu. Majikan itu kurang strict atau kurang nggak mau gitu kan. Ya wis terserah, yang pentingnya saya sudah keluar dari sini, alhamdulillah ya. Jadi untuk kalian pintar-pintarnya aja masalah biaya tiket ya, siapa yang nanggung itu harus pintar-pintar dan harus konfirmasi sama agensi kalian ya, karena di sini di Taiwan itu nggak main-main ya guys ya. Di Taiwan itu benar-benar dilindungin ya, ART itu dilindungin. Nah ini satu lagi yang penting ya guys ya, untuk kalian yang mau nambah kontrak di Taiwan jangan lupa minta gaji nambah ya, jangan lupa minta gaji nambah. Soalnya di sini sekarang ART itu apa ya, susah masuk ke Indonesia itu masih tutup. Jadi untuk kalian di Taiwan itu harus memanfaatkan, jangan bodoh ya, bukan bodoh sih, maksudnya jangan mau jadi budak majikan kalian gitu ya. Jadi kalau misal majikan masih membutuhkan, jadi kalian tuh harus konfirmasi sama agensi kalian, saya mau nambah gaji nih. Kalau misal agensi kalian nggak mau ya, nggak mau naikkan gaji, kamu bilang aja sama majikan ya wis, kamu bilang sama majikan kalau misal saya mau nambah gaji baru saya tambah kontrak, kalau enggak ditambah gajinya saya lebih baik pindah majikan. Karena sekarang gajinya itu udah gede ya, ya gajinya itu udah maksudnya gede. Kakak saya aja pindah majikan karena agensinya juga baik, itu gajinya 25.000 itu bebas agensi. Soalnya kan yang agensi yang bayar itu majikannya ya, kebetulan juga majikannya baik sih ya. Tapi untuk kalian yang mau nambah kontrak pokoknya harus ada konfirmasi sama agensi ya, suruh nambah gaji. Soalnya kalau nggak nambah ya keenakan majikan. Soalnya kan sekarang apa ya, orang Indonesia belum bisa masuk ke Taiwan ya, masih tutup. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya. Kalau saya kayak gitu ya guys ya, karena ini majikan saya juga suruh saya nambah 6 bulan atau 3 bulan, tetap saya nggak mau ya, walaupun mau ditambah gaji seberapapun saya tetap nggak mau. Sakitnya tuh di sini ya, bukannya di uang, tapi sakitnya tuh di sini. Kalau kena omelan, kalau kena ini kerjaan banyak, kerjaan akeh, didomai, dikomplain, wis mumet guys. Pokoknya itu aja ya guys ya yang saya mau ceritakan pengalaman saya untuk kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan saya. Ini saya tutup dulu karena sekarang udah jam 12 siang. Waktunya saya untuk masak buat makan siang si nenek. Kebetulan tadi pagi itu si nenek jam 8 udah sarapan, jadi mau kencot. Nanti beliau itu kalau kencot suka apa ya suka ngomel-ngomel. Kalau kencot itu ya suka kamu belum kasih makan saya gitu ya. Jadi ya wis. Oh iya, ini alhamdulillah ini adalah foto orang tua saya. Ini foto mamak saya dan bapak saya. Kalau saya itu manggil beliau dengan sebutan bapake dan mamake ya. Mamak saya dan bapak saya. Cantik ya mamak saya guys ya.
nggak seperti saya, tapi saya bangga sama orang tua saya. Walaupun bapak saya itu cuma pedagang mainan keliling, tapi beliau itu the best banget ya. Beliau itu pagi siang malam nggak kena lelah, nggak kena hujan, nggak kepanasan. Beliau itu menafkahi keluarga ya, menafkahi anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Pokoknya luar biasa ya. Saya bangga dengan orang tua saya. Cantik banget sama ganteng ya bapak saya ya. Jadi kalian juga bisa kepoin di channel Bapak Kewi 024. Di situ ada aktivitas Bapak Kewi. Cuma belakangan ini karena bapak saya dan mama saya lagi sibuk, jadi jarang bikin video. Oke guys, jadi saya tutup dulu. Terima kasih banyak udah dengerin saya cerita pengalaman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ditunggu video saya selanjutnya. Ini mama saya pas waktu di depan rumah ya, rumah orang tua saya. Dulu rumah orang tua saya nggak kayak gini ya guys ya. Dulu itu lantainya itu pada pecah-pecah, terus belum di keramik, terus pada berlubang. Jadi kalau misal nggak hati-hati kadang berdarah ya, kakinya itu berdarah. Terus untuk jendelanya itu juga udah pada pecah-pecah, nggak ada kamar mandi, nggak ada dapur. Jadi memang buat cuma ada TV doang. Jadi memang itu buat apa ya, nggak ada lawangnya itu dari triplek. Kalau udah bolong kita itu apa ya, kalau malam itu didanu sama kursi loh biar nggak ada maling. Kalau misal ada maling ke dalam rumah kan langsung bunyi kursinya ke deret, tapi ya nggak ada maling lah. Maling aja sampai bengong mau curi apa, orang rumahnya juga nggak ada apa-apanya ya. Oh ya, ini adalah foto calon suami saya. Ini foto saya dan calon suami saya ya. Ini calon suami saya, orang Cilacap juga. Ini pas waktu tahun 2015, pas saya itu pulang dari mana? Dari Singapura ya. Iya. Pas saya ini pulang dari Singapura tahun 2015-an kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2015-an ya. Malah ngobrol aja udah ditutup, ngobrol terus ya guys ya. Doakan ya guys ya untuk saya, semoga selama sampai tujuan, sampai bisa kumpul sama keluarga saya, semoga sehat dan selalu dalam lindungan, bisa berjumpa dengan saya. Amin. Terima kasih banyak udah setia dengan kegiatan saya. Pokoknya bye bye. Kalau dokumen ya itu harus disimpan dengan rapi ya. Takut ditanyain. Nih, nama asli saya itu memang Wiwi Sugiarti ya. Nama asli saya memang Wiwi Sugiarti. Nama pemberian orang tua